Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perjodoh berbunyi, telagaku yang sepanjang perjalanan sebulan dan sudutnya sama, airnya lebih putih daripada es. Airnya lebih putih daripada susu. Ya keras. Telagaku yang sepanjang perjalanan sebulan dan sudut-sudutnya sama, airnya lebih putih daripada susu, aromanya lebih harum daripada kesturi, dan pundi-pundinya bagai bintang-bintang di langit. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Pertanyaan saya, yang dimaksud pundi-pundi bagai bintang di langit itu bagaimana? Pundi-pundi, bayangan saya pundi-pundi kan ada duit lah. Ini pundi-pundi yang di sini bagaimana? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di sini disebutkan nama surga itu ada 8. Surga itu apakah bertingkat-tingkat? Betul. Apakah ini di sini disebutkan surga itu ada 8? Apakah surga itu bertingkat-tingkat? Misalnya level nabi dinamanya surga apa, level wali, kemudian level dan lain-lain, ya termasuk level kita ini surga dimana gitu. Apakah itu berlevel-level? Maka kan matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nggak usah ini ya Pak, terima saja ya. Di sini diterangkan bahwa surga itu ada 8 ya Pak surga. Apakah terlalu jauh dari orang sana? itu misalnya menempati surga di Terlalu jauh dari antenanya sih. surga di sini ada 8 ya Pak. Apakah orang yang masuk surga misalnya dia masuk di tingkat 8, apakah dia bisa naik ke tingkat berikutnya atau tetap di tingkat 8? Pak, tanya saya. Ya, dulu ya. Budi-budi yang dimaksud adalah kiasan ya, kehormatan yang begitu dalam. Umat Muhammad ya, yang berdalam, maka diberi banyak budi-budi ya. Sama dengan orang muazin. Muazin itu nanti di akhirat itu akan nampak beda dengan jam-jam muazin. Jam muazin itu namanya apa? Lehernya panjang. Lehernya panjang bukan penyakit, tapi adalah kehormatan. Allah berikan kehormatan bahwa semua muazin dunia itu akan diberikan leher panjang ya. Agar paham, oh dari jauh itu muazinnya bahasa itu Pak Kasal itu ada ya, itu semua yang ada itu nampak kalau panjang lehernya, hormat yang luar biasa ya, luar biasa. Maka kalau ada itu rebutan, berbiksu dilimpah ya, itu kehormatan. Nilai-nilai kehormatan seperti itu hanya ada di dalam akhirat nanti kelak ya. Sama dengan budi-budi bagian dinafikan itu akan mewarnai orang yang ilmunya tinggi dan orang yang selalu melakukan sunnah Nabi itu dia akan bercahaya cemerlang karena ahli sunnah yang melestarikan Nabi Muhammad sunnah Nabi semuanya. Nah, budi-budi adalah kehormatan, kiasan dari kehormatan yang begitu diberikan, yang coraknya macam-macam ya. Itu dalam tafsirnya ada begitu ya. Kemudian surga ada 8. Tadi pertanyaannya tadi, surga ini bertingkat-tingkat ya, betul. Ada tingkat tertinggi ya, untuk para mujahidin, muhajirin, para ansor, para nabi, para rasul, itu tingkat tertinggi jelas sebenarnya ya. Itu dalam tafsirnya Quran ini ya. Kemudian yang bawah ya kan manusia itu kan alladzina amanu wa salihati lahum jannatul firdausi nuzula, itu kan dalam Al-Kahfi. Jadi barang siapa yang beramal saleh maka dia akan ditempatkan di
di surga Firdaus itu juga, itu penghabisan tidak lagi. Nah, semua orang yang ahli ibadah, yang soleh-soleh ya, dia doakan di surga Firdaus itu juga, yang tertinggi itu Firdaus itu ya. Mereka itu ukuran surga-surga ini ada ukuran-ukuran yang sesuai dengan amal perbuatan kita. Orang yang tidak punya dosa sama sekali, seperti para ahli tarekat, para ma'arif ya, itu pasti dia akan selalu ada dalam naungan dan di surga yang bagus bersama Nabi dan Rasul. Ya, itu mari kita berubah, wastabiqul khairat ya, untuk berbuat baik sebanyak agar kita bisa sampai surga yang tertinggi. Tapi saja kita surga terendah pun tidak apa-apa. Katut di surga. Iya, yang penting maksudnya itu ya. Maksud nanti kejebur nih, apa? Waktu ya mau sirat itu kan jangan kita kejebur itu ya. Ya gitu ya. Jadi penting sekali kita paham. Berarti ingat Bu, sesuai dengan amal perbuatan kita. Kemudian tadi Ibu Nur, apakah bisa pindah-pindah? Nah, itu tadi saya terangkan. Kalau kita punya keluarga inti kita, istri, anak, cucu, ya, yang langsung itu, ya, itu kok ternyata itu penting yang mendidik anak cucu kita akan jadi soleh-solehah, ya. Kalau mereka itu betul-betul amalnya bagus, kita ada di surga terbawah, anak cucu kita ada di surga di atas, kita akan diangkat oleh Allah. Monggo Pak Hilun. Jadi akan diangkat ke surganya Allah sampai ini ya. Jadi minggu lalu saya sudah terangkan bahwa pentingnya kita mendidik anak cucu kita agar menjadi anak yang soleh, sehingga kalau orang tua pas tidak masuk surga yang tertinggi atau pernah anak-anak kita juga ternyata hafal Quran misalnya ya, hafal Quran ya, dia masuk di surga tertinggi, kita akan dimasukkan surga tertinggi tanpa mengurangi pemilik surga tertinggi itu. Hadisnya saya ya, minggu lalu sudah saya terangkan ya Bu Nur ya. Nanti boleh lagi di makalah minggu lalu ya. Kemudian silakan. Oh ini ada Saya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber ilmu ini. Ya. Ini sumber ilmu. Ini ada syair yang menggelitik Pak. Ila sturil firdausi ahla wala akwam alan naril jahimi. Ini diterjemahkan bebas, katanya saya tidak pantas masuk surga, namun saya juga takut untuk masuk neraka. Nah ini di mana? Gitu. Syair ini motivasinya kemana? Gitu maksudnya. Terus. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kan sudah ciptakan manusia dan akhlaknya. Nah, akhlak Allah Subhanahu Wa Taala itu kan juga sudah pasti husnudzon. Nah, apakah juga saya masuk surga itu sudah ditakdirkan masuk gitu? Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sedang berada di taman surga ini. Amin. Karena pengajian Rasulullah bersabda bahwa ini ya taman-taman surga. Allah berfirman, ya. Sabda. Pertanyaan saya, surga itu kan sudah ada dan sudah ada penghuninya. Tapi kita akan nanti menghadapi yaumul hisab yang kita akan menghuni juga. Nah, penghuni sebelumnya siapakah orang-orang itu? Berikut juga neraka. Sebagaimana perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ketika melihat surga orang-orangnya begini, neraka orang-orangnya begini. Begitupun Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia, itu Nabi Adam sudah berada di surga dulu lalu diturunkan. Tentu ini tidak bermaksud
membuat galau nih, karena ini butuh keimanan yang tinggi untuk bicara soal surga dan neraka. Pokoknya penting, insya Allah kita masuk surga semua lah. Iya. Karena bagi kita untuk yang urusan yang gaib, yang penting apa yang kita lakukan, kita kerjakan makan gitu. Cuman hanya untuk pengetahuan saja. Kalaupun ada pendapat ulama, itu penghuni-penghuninya ya para nabi, ya para bidadari. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi barangkali Ustaz punya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tashurun. Sadaqallahu. Ini saya mau masak dulu bahwa jangan kau kira kata Allah dalam Al-Qur'an itu orang-orang meninggal mati sakit, para pejuang bilang mati sakit meninggal enggak, mereka hidup balik surga. Orang itu ya, itu surga di tempat mati. Maka surga itu sudah ada penghuninya sejak Eros Nabi Muhammad melihat surga itu ada penghuninya, neraka ada penghuninya, ya. Itu nggak usah terang apa yang mudah sekali ya kalau masa surga dan neraka itu ada penghuninya. Tadi bukti ayat tadi itu tidak meninggal dia. Meninggal itu kan jasadnya, tapi orangnya, ruhnya itu di sana. Dia hidup. Orang-orang mujahid, para nabi, para anbiya, para mulia, semua di surga itu. Nah, mereka itu akan bahagia di surga. Sampai nanti yaumul hisab, dia nggak akan dihisab karena nggak punya dosa. Yang dihisab itu kita semua ini, dia nggak pernah berjuang, nggak pernah menjadi jahid ya. Ya, kita akan dihisab, ya. Tapi sama juga. Kalau kita umat Muhammad, insya Allah kita akan menyusul pada pengusul yang lainnya. Ya, itu yang mereka. Kemudian tadi Pak Ahmad, tulil firdaus, atau apa? Jadi gini, itu adalah ungkapan hadis, kemudian kalau ada istilah turun dari isma dan kias, itu ungkapan. Ungkapan itu tidak ada syaratnya, ungkapan. Kemudian ada juga khobar, itu termasuk ungkapan. Ungkapan dari apa ya? Ungkapan berisi doa-doa, ya Allah, jangan kau masukkan ke neraka, nggak mampu, nggak tahan, tapi apakah kau pantas? Ini kan merendahkan diri kita pada Allah. Wajib kita sebagai hamba itu merendahkan kepada Allah agar kita ini masuk surga. Disebut nggak pantas, nggak pantas gitu ya. Kalau masuk neraka, waduh, berat itu, parah lagi ya. Maka tentunya apa ibu sekalian? Mari kita selalu bermajlis ilmu seperti ini ya, mengasih, jamaah sholat, infak, kemudian sedekah ya. Ini semoga makanan-makanan itu tersaji karena Bapak Ibu semuanya ini ya. Pak, saya bawa pisang goreng ya. Jangan lihat pisang goreng yang lagi gawah ke kono, ada goreng minyak macam-macam, mulai nyebut opor macam itu kan bagian dari bujuknya lari. Iya, dan nasi apa? Nasi liwet, goreng Mataram, jauh ya. Berapa biayanya ini Mataram terus. Nah, semua ini tersaji karena iman kita, takwa kita. Jadi kalau kita tidak dengan iman kita, maka memandang itu dimensinya transcendental. Ya, memandang sesuatu harus transcendental sebagai orang beriman. Artinya semua dipandang dengan hari akhir. Bahwa kita yakin hari akhir itu ada. Ya, yang nggak percaya berarti dia nggak beriman. Ya, gitu ya, yang boleh sampaikan. Terus yang kedua tadi, apa ya pertanyaannya? Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, terus Allah juga menciptakan akhlaknya atau tingkah lakunya. Ya. Itu kan ciptaan Allah kan bagus, Ya. husnudzonnya. Berarti Allah ciptakan saya itu masuk surga gitu loh. Ya, ya. Harus yakin seperti itu. Oh, takdir. Ya, takdir. Jadi gini, kita bacanya Quran. Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar.
Apa itu? Kenapa kamu masuk sakor? Ada sakor ini. Sakor. Nomor 4. Kenapa kamu sakor? Dalam mudasir bahasanya. Mas, aku di sakor. Kenapa kamu masuk sakor? Yang tanya siapa bilang kamu? Bu, tahu yang tanya apa? Teman-temannya di dunia ini tanya pada mereka yang di neraka. Maka orang yang di surga bisa keluar besok orang temannya di neraka. Kita mau dibesuk apa mau besok? Mau besok dong ya. Temannya di surga ya. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Walau aku mengaku solid, aku tidak pernah sholat. Loh, tidak pernah sholat. Jadi ada suatu memang takdirnya dia masuk neraka, gitu. Ya bu, tidak mau sholat angel, dia akan masuk neraka itu takdir. Karena Allah sudah berikan jalan. Sholat telah ada kamu tidak masuk neraka. Ya. Kalau melakukan mutmain. Yang kedua, karena tidak pernah bermakan orang miskin. Ya, dalam Mudasir dibaca ya. Mudasir 37 sampai 44 itu cerita percakapan antara orang di surga dan orang di neraka. Yang surga besok. Nah, kemudian sama malaikat menjaga neraka, malaikat itu dua temannya itu dengan terbakar berdarah-darah itu bisa ngomong-ngomong. Percaya apa enggak? Percaya, itu Quran kok. Lalu anak berausaha, anak mengenal mukminin, ya. Waktu nahu alam mu'idin. Yang ketiga, takdirnya juga karena selalu hibah, selalu apa tuh? Rupi, selalu fitnah, ngomong-ngomong nggak jelas, ya. Ini akhirnya masuk neraka. Ada 3 orang yang akan masuk neraka. Yang keempat adalah orang yang tidak benar dari akhirat, nggak bisa dengan surga dan neraka. Jadi 4 orang takdir ya. Kalau sholat angel, memberi makan orang fakir miskin angel, orang rupi angel. Kalau pada akhir nggak mau. 4 itu takdir tentunya, betul nggak? Takdir. Oleh itu mari sama-sama agar kita tidak takdir itu, kita jadi orang yang sosial, memberikan makan orang miskin, sholat berjamaah seperti ini ya. Kemudian percaya akan hari akhir dan tidak merugi. Insya Allah takdir kita berubah menjadi takdir surga Allah. Amin. Lagi, ini bobot pertanyaannya luar biasa, ini kayak sahabat Nabi. Jadi mungkin boleh mengulangi nih. Pertanyaannya Pak Selamat adalah bahwa Allah menciptakan surga itu sudah ada takdirnya, list name-nya yang masuk ke surga dan neraka itu siapa. Dulu saya juga pernah tanya kayak Pak Selamat ke seorang ustadz, terus dan saya tanyakan lebih dari satu. Di mana letak keadilan Allah? Untuk apa Allah ciptakan? Kalau surga oke. Tapi untuk apa Allah ciptakan kalau masuk neraka? Nah, jawab beberapa ustadz itu sama, tapi ada yang menekankan bahwasanya kita tidak bisa menengok takdir kita apakah masuk di list name, di listing, di daftar di surga atau neraka. Tapi wajib bagi kita untuk melakukan yang terbaik saja, karena kita nggak mampu menengok. Wah, ini makin menakut-nakuti kan, artinya pilihannya tidak bisa tidak, bahwasanya saya harus masuk daftar, insya Allah masuk daftar surga. Yang kedua, dihubungkan dengan hadis Nabi bahwasanya Rasulullah ditanya para sahabat, untuk apa kami beramal ya Rasul kalau sudah ada daftar namanya nanti yang neraka dan yang ke surga? Lalu Rasulullah menjawab bahwasanya yang di surga itu kelihatan. Apa yang kamu lakukan sekarang, kamu bisa melihat nanti kamu di surga atau di neraka. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Arafat 179 itu ya. Alastu birabbikum qalu bala sahibna. Itu ketika bayi jalankan dengan ibu-ibu, kita semuanya ini ketika bayi umur 5 bulan dalam kandungan itu akan ditiupkan ruh ibuan, ruh hayati namanya. Bukan nur hayati, Pak. Ruh hayati.
yang pamer mas itu bukan ya. Ruh tadi itu bicara alas kubur itu kata Allah. Bila ngomong alas kubur balas sahina, ya aku bersaksi pada Tuhanku yang menyebabkan aku untuk ini. Apa kata itu? Karena kalau tidak ditanya itu nanti tidak nyerah. Ketika lahir nyerah. Buktinya banyak orang nyerah. Maka Allah menciptakan surga dan neraka agar orang-orang yang nyerah tadi itu yang serak itu masuk neraka. Jadi hidup itu dua, mau beriman atau mau tidak beriman. Ya. Coba orang yang sudah bicara tadi itu bayinya ngomong kalau balas saya bersaksi. Tapi akhirnya ketika lahir dia tidak bersaksi, tidak menyaksikan, tidak percaya bahwa Allah itu esa. Ya, ini termasuk penghuni neraka. Coba dibaca di Al-Nun 103. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahlul maut qala rabbi irji'i la'ali amalan sholeh. Ya Allah, jangan kau matikan aku sejenak, aku tak kembali ke dunia. Kesempatan saya untuk bersolat. Itu coba dibaca. Al-Nun 103 itu. Jadi ruhnya tadi itu yang ditanya dia bersaksi, tadi nggak bersaksi setelah di dunia itu akan disakiti ketika dia akan keluar dari tubuh manusia, nggak bisa, sulit, disiksa oleh Allah, ya. Dan dia minta, ya Allah, kembalikan ke dunia pada sejenak saja agar aku bisa sholat, beramal solehah. Tapi semua sudah terlambat, sudah nggak ada waktu lagi, ya, kamu masuk neraka. Itu orang-orang begitu jumlahnya banyak daripada orang beriman, maka neraka kembalinya. Itu kalau kita percaya yakin bahwa surga neraka itu ada, dan kita insya Allah kalau kita bisa melestarikan kajian ngaji seperti ini, insya Allah surga, ya. Insya Allah kita yakin pada Allah. Allah sudah berjanji yang tidak pernah selak Allah janjinya, ya. Itu ya, orang beramal soleh, orang sholat, ngasih makan orang miskin, percaya dengan ayat, percaya dan berkata kita masuk di surga Allah. Amin. Pada itu masih ada lagi, kami akan akhiri. Sudah ada. Moga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat isya, jamaah sholat maghrib dan isya dan buka bersama puasa sunnah yang dimuliakan Allah dan diridhoi Allah. Alhamdulillah kita dapat mendatangi teman-teman surga dan kita pesankan dalam hati dan yang kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sial, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.